Hello Nephro Friends, pernah dengar nggak istilah sindroma uremik? Ayo kita bahas apa itu. Per definisi, sindroma itu adalah kumpulan gejala, sedangkan uremik itu adalah sampah metabolisme protein. Jadi sindroma uremik itu adalah kumpulan gejala akibat adanya penumpukan sampah metabolisme protein di dalam tubuh. Protein, baik yang kita makan, kita minum, atau yang ada di dalam tubuh, itu akan dimetabolisme. Karena protein itu ada salah satu komponennya yang namanya nitrogen. Nah, hasil metabolisme dari nitrogen ini kebanyakan nanti akan menjadi yang namanya urea. Urea ini dibentuk oleh liver. Nah, urea atau sampah metabolisme protein ini seharusnya semuanya itu harus dibuang keluar tubuh karena dia hampir tidak memiliki manfaat kalau ada tetap di dalam tubuh. Jadi urea ini akan terus dibuang, jadi akan diproduksi oleh liver dan semuanya dibuang lewat ginjal kita di dalam kencing kita. Jadi kalau ada masalah di ginjal, urea itu akan banyak yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, urea yang menumpuk di dalam tubuh ini bisa dibilang seperti racun karena dia kan seharusnya keluar ya lewat tubuh, tapi karena mekanisme pembuangan di ginjal itu terganggu, akhirnya dia numpuk. Nah, kalau ada racun banyak di dalam tubuh, pasti tubuh itu juga akan mengalami gejala-gejala yang mirip gejala keracunan. Yang paling sering gejala sindroma uremik ini yang paling mudah juga dikenali adalah mirip dengan gejala orang keracunan makanan, yaitu mual muntah ya. Di mana gejala seperti ini itu mual muntahnya tidak bisa diobati dengan obat-obatan yang biasanya. Misalnya nih kalau orang punya sakit lambung, GERD atau sakit MAH itu kan dia biasa mengkonsumsi obat-obat lambung atau obat-obat pereda mual gitu ya. Tapi bila ini penyebabnya adalah sindroma uremik akibat penumpukan ureum yang terlalu banyak, maka ini tidak akan bisa mempan gitu dengan diberikan obat-obat lambung atau obat-obat anti muntah biasa. Nah itu salah satu gejala yang mudah dikenali, tapi orang juga seringnya nggak aware bahwa mual muntahnya ini ternyata disebabkan oleh sindroma uremik akibat gangguan ginjal yang nggak bisa mengeluarkan ureum tadi. Sebagai selingan dulu ya, jadi sebenarnya toksin atau racun uremik ini sebenarnya banyak banget jenisnya, bisa dibilang mungkin ada ratusan ya di dalam tubuh, dan semuanya itu ajaibnya memang bisa dibuang lewat ginjal kalau ginjalnya normal. Nah, menyambung yang mual muntah tadi, kebanyakan orang itu menganggap mual muntah ini adalah gejala masalah di lambung. Tapi ternyata setelah berulang kali ke dokter, minum obat berulang kali, tidak sembuh-sembuh, baru akhirnya diperiksa tuh ya fungsi ginjalnya, ternyata fungsi ginjalnya jelek sekali. Inilah yang akhirnya baru ketemu, ternyata ini adalah mual muntah akibat sindroma uremik. Sebenarnya gejala sindroma uremik ini nggak cuma mual muntah, memang itu yang terbanyak dan yang paling mudah dikenali. Tapi sebetulnya penumpukan racun ureum ini juga bisa terjadi di banyak tempat di dalam tubuh kita. Yang paling bahaya kalau penumpukannya itu sudah mulai ada di otak. Karena ureum atau toksin uremik tadi itu sifatnya dia itu bisa mengentalkan cairan ya. Karena dia itu kan komponen yang termasuk komponen zat terlarut di dalam darah. Jadi kalau dia terlalu banyak itu darah akan lebih kental atau lebih pekat. Nah itu akan bisa menarik air yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, kalau terjadinya itu di otak, ini cukup berbahaya karena cairan otak itu akan bisa cairan sel otak itu akan bisa keluar dan masuk ke pembuluh darah untuk mengencerkan darah yang cukup pekat tadi akibat adanya toksin uremik. Akhirnya sel-sel otak itu akan mengkerut. Nah, disitulah terjadi nantinya gejala-gejala yang kita sebut ensefalopati uremik akibat ureum yang tinggi tadi. Jadi orangnya bisa gelisah, penurunan kesadaran, bahkan yang paling parah bisa sampai kejang atau sampai meninggal. Gejala lainnya lagi yang mungkin orang tidak aware itu adalah penumpukan toksin uremik di beberapa selaput atau lapisan yang ada di paru dan jantung. Jadi bisa terjadi yang namanya pleuritis atau radang selaput paru dan perikarditis atau radang selaput jantung yang diakibatkan oleh toksin uremik juga. Dan ini gejalanya macam-macam ya, tergantung lokasinya di selaput paru atau jantung. Bisa menyebabkan sesak, batuk, nyeri dada, dan lain-lain.
Nah, sindroma uremik ini baru muncul gejalanya biasanya pada gangguan ginjal yang cukup lanjut, biasanya di stadium 3 ke atas. Kalau di stadium-stadium awal biasanya belum terjadi penumpukan toksin uremik yang signifikan dan tubuh itu masih bisa melakukan kompensasi atau ekuilibrasi atau penyamaan kadar gitu. Penyamarataan kadar ya. Tapi nanti dengan semakin lamanya terjadi gangguan fungsi ginjal, jumlah toksin uremiknya semakin banyak, ini nanti akan lebih lagi menimbulkan gejala-gejala seperti tadi yang saya katakan. Jadi pada orang-orang dengan dengan penyakit ginjal kronik stadium 3 ke atas, ini harus diwaspadai gejala-gejala sindroma uremik ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan orang ini sudah membutuhkan pertolongan yaitu cuci darah untuk mengurangi jumlah toksin-toksin uremiknya. Jadi gitu ya Nefrofriend, itu adalah sekilas penjelasan mengenai sindroma uremik. Dan sebaliknya jangan lupa bahwa gejala-gejala seperti tadi, contohnya mual muntah yang tidak sembuh dengan obat, yang sudah berkali-kali ke dokter, minum obat juga nggak membaik. Hati-hati, salah satu kemungkinan diagnosisnya adalah penyakit ginjal kronik. Jadi jangan ragu untuk konsultasikan selalu ke dokter.